Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi Bu Arjun dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok We Are Tiga Tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berbangsa dan beragama, kita mengenal banyak tokoh yang telah berjasa besar membangun negeri ini, baik melalui perjuangan fisik, pemikiran, maupun pendidikan. Salah satu tokoh besar tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama karismatik, pejuang kemerdekaan, dan pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Hari ini kita akan menelusuri jejak perjuangan beliau melalui makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Tambak Beras, Jombang. Sebuah tempat yang tidak hanya menjadi peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan keberkahan bagi umat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir pada tahun 1888 di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Beliau tumbuh di lingkungan pesantren yang kental nilai keislamannya. Nama ayah beliau adalah Kiai Haji Hasbullah Said, seorang ulama terpandang di wilayah tersebut. Sejak kecil, Mbah Wahab, begitu beliau akrab dipanggil, telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang luar biasa. Beliau menempuh pendidikan agama di berbagai pesantren di Jawa, di antaranya pesantren Tebu Ireng dan pesantren Bangkalan, Madura. Tidak puas menuntut ilmu di tanah air, Mbah Wahab melanjutkan pengembaraannya ke tanah suci Makkah, memperdalam ilmu agama kepada para ulama besar di sana. Sekembalinya ke tanah air, Mbah Wahab tidak berdiam diri. Beliau melihat bahwa penjajahan tidak hanya menindas fisik, tetapi juga mengancam pemikiran dan keyakinan umat Islam. Maka dari itu, beliau berjuang melalui jalur pendidikan dan organisasi. Pada tahun 1914, Mbah Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon yang berarti kebangkitan tanah air. Organisasi ini menjadi wadah bagi para pemuda Islam untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan menentang penjajahan dengan cara yang cerdas dan bermartabat. Kemudian, beliau juga menggagas berdirinya Taswirul Afkar, tempat para ulama dan cendekiawan muda berdiskusi tentang agama, sosial, dan politik. Dari forum inilah ide-ide besar tentang kemerdekaan, keadilan, dan kemandirian umat mulai mengakar kuat. Puncak perjuangan Mbah Wahab terjadi pada tahun 1926 ketika bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Melalui Nahdlatul Ulama, perjuangan umat Islam semakin terarah dan terorganisasi. Nahdlatul Ulama menjadi wadah perjuangan untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain di bidang keagamaan, Mbah Wahab juga aktif dalam bidang politik.
Beliau berperan dalam pendirian Partai Nahdlatul Ulama dan ikut berkontribusi dalam berbagai perundingan penting setelah Indonesia merdeka. Beliau dikenal sebagai sosok ulama yang berpikir maju, namun tetap teguh memegang nilai-nilai tradisi pesantren. Bagi beliau, mencintai tanah air adalah bagian dari iman, semangat yang hingga kini menjadi pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Mbah Wahab adalah figur alim, cerdas, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap umat. Beliau mengajarkan bahwa ilmu harus diamalkan untuk kemaslahatan, bukan hanya untuk kebanggaan pribadi. Dalam perjuangannya, Mbah Wahab sering menekankan 3 hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai bekal utama menghadapi zaman. Yang kedua, akhlak mulia sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, semangat kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI. Kini, makam Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Tambak Beras menjadi salah satu tempat ziarah yang paling ramai dikunjungi di Jombang. Setiap harinya, banyak peziarah datang dari berbagai daerah. Suasana di area makam begitu tenang dan penuh hikmat. Biasanya masyarakat datang tidak hanya berziarah, tetapi juga untuk meneladani semangat perjuangan beliau. Banyak kegiatan keagamaan rutin diadakan di sekitar makam, seperti haul, pengajian, dan pembacaan manaqib. Makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan, melainkan simbol perjuangan, keteladanan, dan spiritualitas umat Islam Nusantara. Mari kita saksikan pernyataan tentang sejarah Mbah Wahab dan momen-momen yang biasa dilakukan masyarakat di makam ini. End of flashback. Mohon izin, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Masukan. Nggih, bisa diceritakan sejarahnya Mbah Wahab ini dan apakah ada momen tertentu untuk biasanya para ziarah datang ke sini? Ya, kalau momen tertentu ya di makam Mbah Yai Wahab itu tanggal-tanggal merah juga hari Minggu seperti Sabtu. Juga Saban menjelang puasa yang ramai itu terus Sejarahnya mungkin? caranya Mbah Yai Wahab itu adalah pendiri NU, juga penggerak. Jadi Mbah Wahab itu waktu semasa hidupnya itu dia itu istilahnya itu ulamanya orang NU, bukan orang NU di Jawa, sudah mendunia Mbah Wahab itu. Demikianlah sekelumit kisah tentang Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh besar yang telah memberikan sumbangsi luar biasa bagi agama, bangsa, dan negara. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pahlawan nasional yang perjuangannya terus hidup dalam setiap langkah umat Islam Indonesia. Sebagai bentuk penghormatan, nama beliau kini diabadikan menjadi nama universitas, yaitu Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang sering disebut UNWAHA, yang bertempat di Jombang, Jawa Timur. Melalui universitas ini, semangat keilmuan dan perjuangan beliau terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Semoga kita semua dapat meneladani nilai-nilai perjuangan beliau, berilmu seperti beliau, berakhlak seperti beliau, dan mencintai tanah air sebagaimana beliau mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Mari terus menjaga semangat kebangsaan dan keislaman sebagaimana yang diajarkan oleh Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.